Waktu itu saya kehilangan dompet dan berusaha mencari di sekitar area jalan yang saya lewati. Tapi pencarian itu tidak menghasilkan apa-apa. Setelah cukup lama aku mencari, aku memutuskan untuk pulang dan mengikhlaskan dompet itu yang hilang. Setelah beberapa hari, akhirnya ada seseorang yang mengembalikan dompet itu ke rumah. Tanpa basa-basi, orang itu pun hanya memberikan dompet itu dan pergi begitu saja. Isi dompetnya pun masih lengkap, tanpa ada sesuatu yang kurang. Ini Pak, saya mau balikin dompet. Dompet siapa tuh? Kayaknya alamat rumah ini Pak. Coba saya lihat dulu. Wah, betul nih punya bos saya nih. Sebentar Mas ya, saya tanyain dulu nih ya. Mana orangnya? Dah, tadi di sini bos. Kemana tuh orang ya? Dalam perjalanan menuju kantor, saya melihat ada orang sedang tergeletak di pinggir jalan. Tampak seperti orang korban tabrak lari. Akhirnya saya memutuskan untuk menghampirinya. Ternyata itu adalah orang yang telah mengembalikan dompet tempo hari. Tanpa pikir panjang, saya langsung menolong orang itu dan saya bawa ke dokter. Mah, apakah balas budi saya cukup terhadap bapak yang telah mengembalikan dompet saya? Ini yang tadi mulangin dompet bos yang hilang. Iya Pak. Iya, ayo kita bawa ke rumah sakit yuk. Kesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv, ibu-ibu dan bapak-bapak, pagi hari ini kembali kita sama-sama di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Alhamdulillah pagi hari ini semuanya segar karena udah makan ya. Bapak udah makan Pak? Udah? Iya. Kenyang? Alhamdulillah pengen nambah. Iya. Pemirsa, tadi kita sudah saksikan tayangan mengenai tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang balas budi. Dan ini banyak peribahasa bilang ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Tapi banyak juga orang yang melupakan jasa orang lain dan tidak membalas apa-apa walaupun sudah diberikan kemudahan. Ya, kita akan mendengarkan sama-sama Mama memberikan tausiah untuk tema kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mah? Alhamdulillah. Balas budi ini apakah sesuatu yang harus dilakukan, Mah? Kalau kita mendapat kebaikan, kita harus balas lagi kebaikan orang itu, Mah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu balas budi. Islam agama yang sangat sempurna. Dan kita manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Antv punya acara dari hati ke hati. Ya. Ada saya, kalau sendirian nggak jalan. Ada Abdel, kalau sendirian nggak jalan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau cuma bapak ibu doang nggak jalan. Semua kita merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dicerai-pisahkan. Kameramen, produser, kreatif, orang di atas sekian puluh orang. Ini satu kesatuan. Walaupun yang muncul cuman ini, tapi betapa banyak di belakang kita orang yang bekerja. Bahkan jauh sebelum hari ini. Jadi kita satu dengan yang lain saling membutuhkan. Nggak usah jauh-jauh. Pakaian yang kita kenakan, dari ujung kepala, kudungan, baju, bros, terus ke bawah, sendal, sepatu, kaos kaki. Itu semua berapa orang yang bekerja bikin baju. Coba dari peci Abdel, baju, celana panjang, kaos kaki, sepatu.
Itu berapa orang yang bikin? Jadi manusia ini adalah makhluk sosial. Tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Abdel senyum, saya senyum, normal. Coba kalau saya ketemu tiang, gila saya. Maksud saya apa? Senyum aja butuh orang, ngobrol butuh orang. Kita ini selalu setiap saat membutuhkan orang lain. Kadang saya membutuhkan orang lain, kadang orang lain membutuhkan saya. Itu saling. Nah, bagaimana Islam mengatur dalam kita bersosialisasi? Rasul bersabda, "Malam yaskurun nas lam yaskurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Artinya, kalau seseorang memberikan sesuatu kepada kita, kita bilang sama dia terima kasih. Kenapa? Hati orang tadi digerakkan oleh Allah. Misalnya ibu ngasih pisang ke saya sisir. Saya bilang terima kasih ya bu. Kalau terima kasihnya sama Abdel kagak nyambung kan ya? Iya. Orang yang ngasihnya dia. Jadi hati ibu ini digerakkan oleh Allah untuk memberikan pisang satu sisir kepada saya. Makanya saya sebagai tanda syukur kepada Allah bilang sama ibu terima kasih ya bu. Bahkan dalam surat Al-Qasas ayat 70 Allah berfirman, kalau kamu dapat nikmat segala sesuatu kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Kenapa? Hakikatnya sebenarnya dalam genggaman kita milik Allah, cuma dititipin sama kita. Cuman kalau kita pernah membantu orang lain, jangan berharap pengen dibalas. Kayak tadi tuh pemulung, dia nggak berharap dibalas, dikasih terus pergi. Dia artinya tidak berharap untuk dibalas. Kalau berharap pengen dibalas kan nungguin Del. Yeah. Dia terus pergi kan, terus jalan. Yeah. Artinya dia tidak berharap untuk dibalas. Kalau kita menolong orang lain, membantu orang lain pengen dibalas, kecewa. Heran ya, nggak tahu terima kasih tuh orang. Jadi kagak ikhlas, nggak dapat pahala. Makanya kalau kita menolong orang lain, jangan pengen mengharap balasan dia, tapi mohon kepada Allah. Nabi mengatakan, ingat-ingat kebaikan orang kepada saya, lupakan kebaikan saya kepada orang. Ingat-ingat pemberian orang kepada saya, lupakan berikan saya kepada orang. Kalau setan dibalik, pemberian orang dilupakan, pemberian kita diingat-ingat. Kebaikan orang dilupakan, kebaikan kita diingat-ingat. Itu pendapat setan. Tapi yang benar yang pertama yang Nabi mengatakan, mudah-mudahan selalu kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita, karena itu namanya hutang budi. Yang namanya hutang harus dibayar, walaupun orang yang bersangkutan tidak mengharapkan bayaran dari kita. Iya. Bapak, Ibu ada mau bertanya? Ada kan pasti ya, tapi dipersiapkan aja pertanyaannya. Kita harus break dulu sebentar. Nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dedet. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dedet. Oke, sekarang giliran saya absen Majelis Salim yang hadir di studio pagi hari ini. Ada banyak sekali ini dari Majelis Salim Nurul Islam Semarang 1. Waalaikumsalam. Iki ono piro wonge? Selangkung. Kangkung. Oke, terima kasih. Jangan soal saja apa pengertian selangkung sawaraha. Selangkung 25 kan? Iya. Oh, jigo. Jigo ya. 25 jigo ya. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Nurul Islam Semarang 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki ono piro? Selangkung maning 25 ya. Sama dari Nurul Islam 1 bis. Ada supirnya? Oh iya pasti, kalau nggak ada nggak nyampe ya. Majelis Salim Mar'atus Solihah 1. Waalaikumsalam. Iki dari mana? Purwodadi. Purwodadi. Sing dadi. Oke, ya terima kasih. Ono piro wonge? Selangkung maning. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Kalau di Ciamis, selangkung teh ngalangkung lewat. Lewat ya. Tabuh 2, salangkung 2. Iya. Ini ada 25, masih ada yang lainnya, nanti kita absen lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai balas budi. Kita langsung berikan kesempatan sekarang kepada mbok-mbok salangkung iki. Ono sing mononyo, mono. Ono sing ditakon. Oh iya, ono sing ditakon
karaoke, silakan. Iya. Monggo sing batik. Oke. Mangga. Tolong Mike, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Istikanti dari Majelis Taklim Marhatus Solehah Cempaka Sari, Desa Kwaron, Kecamatan Gubuk, Purwodadi. Wih, alamatnya panjang banget. Iya. Biar Besok lengkap, sore Mas. suratnya sampai. Iya. Begini, Mas, saya mau tanya Oke. soal balas budi tadi. Saya sudah pernah punya kesalahan, tapi minta maaf. Begitu saya minta maaf, dianya juga kasih maaf, tapi selanjutnya itu kok rasanya masih kurang srek gitu. Ganjel gitu ya? Terima kasih, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah minta maaf sama orang tadi, langsung perbaiki kesalahan kita. Anda lihat dalam Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang yang berbuat baik. Jadi kalau cuman minta maaf, dimaafin doang, itu nggak cukup. Boleh jadi cuman di mulut doang, hatinya tidak. Makanya Allah berfirman dalam ayat lain, fa'fu wasfahu. Maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Artinya dadanya belum lapang. Iya. Kurus soalnya dia makanya Iya, lapang. makanya kepikiran. Kalau kita lapang ya Del. Iya. Kita lebih tepat lega sebenarnya. Iya. Ini dadaku. Tapi sebagai orang yang punya salah mah diperlakukan seperti itu, apalagi yang harus kita lakukan? Terus aja berbuat baik dia. Begitu seharusnya, tahu diri. Tapi pegel juga lama-lama mah, dicuekin lagi. Biarin aja, yang penting jangan kita nyuekin orang. Orang nyuekin kita ngape-ngape. Yang penting saya jangan nyuekin orang, ngono. Mana? Bokeh, oke. Nuwun, Mas. Sampun? Yes, selangkung. Salangkung, oke. Oke, baik, saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan. Tuh bapak-bapak banyak no. Bapak-bapak ono nanti ya iki. Wis berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sri Rahayu Ningsih J. dari Majelis Taklim Nurul Islam Purwoyoso, Semarang Barat. Iya. Mau tanya, Mah, Oke, Bu Sri. bagaimana cara membalas baik budi orang yang telah meninggal? Oke. Banyak bersedekah ke masjid, ke musola, ke pakir, ke masjid, ke yatim, mengatasnamakan yang meninggal. Ngono. Matur nuwun. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Jawa gitu. J. Matur nuwun ya, sangat ya. Ono nggih. Iya. Kita bisa ono nggih doang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, lagi batuk, Mas. Ora apa-apa, lagi batuk, lagi batak terserah ya. Saya Siti Solehah Oke, dari Bu Siti. Masjid Taklim Nurul Islam 2, Purwoyoso, Semarang. Oke. Ini menanyakan apabila maksudnya saya membawa Mic-nya di mulut jangan Iya. diginiin. Jadi kagak jelas suaranya. membawa uang kumpulan gitu, mah. Tapi ada orang minjam, tapi dia mengembalikan sebagai tanda terima kasih untuk diberikan kepada saya untuk Uangnya punya siapa yang dipinjam? Kumpulan. kumpulan Kalau uang misalnya. punya kumpulan, terima kasihnya bukan sama Anda. Masukkan ke kas kumpulan. Enak banget jadi Anda. Iya. Tidak ada hak Anda duit Maksudnya kumpulan. orangnya bilang ini untuk anakmu sebagai tanda terima kasih gitu, Mas. Ya, ngasihnya ke anaknya, jangan Iya, ke Anda. untuk anak saya. Kagak Tapi kan boleh. minjeminnya pakai uang kumpulan. Makanya Mama bilang dia tidak berhak. Duitnya punya duit kumpulan. Kalau terima kasih masukkan ke kumpulan. Jadi mungkin ngumpul meneh. Iya. Gitu. Bukan hak dia, kagak ada dia mah. Kalau dikasih ke anaknya, Ke anak saya. Kalau ngasih maksudnya, ke iya. anaknya nih buat jajan, Untuk anak saya nggak ada gitu. urusan dengan kumpulan. Oh, iya. Kalau duit urusan dengan kumpulan, terima kasih. Tidak hak ada dengan anak Anda, karena duitnya duit kumpulan. Kecuali kalau ini buat jajan, ngono. Iya. mana? Terima kasih, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan break lagi sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, ini masih ada majelis talim yang belum diabsen, yaitu Majelis Talim Mar'atus Solihah 2. Apa liut? Pak Baliut ya. Kalau berantakan bahasa Jawa apa?
Bapak Liut. Hah? Semawut. Oh, semrawut ya, semrawut ono sing ini, ono sing ini, ono sing ngepel ya. Diulang yang kompak ya. Majelis Salim Mar'atus Solihah 2. Waalaikumsalam. Iki dari Purwodadi. Purwodadi kotane. Iki ono sing piro orangnya? Selangkung juga. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Al Muhajirin Cadas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada berapa orang ini, Das? 30. Iya, semuanya udah makan? Alhamdulillah. Mau nambah? Bayar kalau nambah ya. Baik Pak pemirsa, kita masih membahas tema tentang balas budi, dan ibu-ibu yang masih mau bertanya, bapak-bapak silakan disiapkan dulu. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui email dari Nina Minaj di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, tetangga saya selalu membalas budi kebaikan dari keluarga kami, tapi dengan niat agar bisa menjodohkan anak-anak kami, Mah. Itu gimana, Mah? Kalau niat artinya niatnya dia bukan tulus dari hati. Tapi dari mana dia tahu orang itu berniat seperti itu ya? Makanya tanya sama dia, jangan sama mama dong, Del. Iya, iya. Gimana Gitu. caranya, Pak? Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, tapi ada pamrih, memuji orang dengan adanya pamrih, kata Nabi itu setan masuk dari pintu yang kelima. Memuji orang dengan adanya pamrih, berbuat baik kepada orang dengan adanya pamrih, itu setan dari pintu yang kelima. Namanya udang di balik batu. Ya, batu. Tapi gimana, Mah? Kita sebagai orang yang diberikan kebaikan, apakah kita suuzon kalau bilang, oh jangan-jangan dia mau pamrih? Atau salah. Gimana? Selalu kita berhusnuzon kepada orang lain. Soal orang lain punya niat buruk, serahkan kepada Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik buat saya. Orang mau bagaimana kan niatnya sabodot teuing. Emang gue pikirin. Yang penting ke kitanya baik. Gitu. Iya, begitu. Nia Minaj. Oke, baik, sekarang saya berikan kesempatan bapak-bapak. Ada yang mau bertanya, Cadas? Ya. Silakan, Pendiam banget nih. Mana yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kasih ke ibu-ibu lagi. Ada, no, Del. Mana? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Aini dari Al Muhajirin Cadas. Nur Aini. Nur Aini. Nur Aini Putra. Oh, pakai Putra belakangnya. Nur Aini perasaan mama cewek. Iya. Maaf. Berjenggot. Ya. Iya. Jenggotnya Ini 3, ya. Silakan Pak Nur. Dalam tema tadi balas budi, terus terang jujur, idealnya berbudi terima kepada Allah dan Rasulullah dan kedua orang tua ya Mama ya. Namun saya pribadi merasa sangat kurang sekali untuk memenuhi syarat balas budi. Lantas bagaimana solusi agar supaya hati ini juga ikut tenang dan merasakan nikmatnya balas budi, Mama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang namanya balas budi itu bersyukur itu pertama kepada Allah, kepada orang tua dan mertua, dan kepada orang lain yang menyampaikan nikmat Allah kepada kita. Anda bisa lihat dalam surat Luqman ayat 14. Nah, Bapak ini bilang, Pak Nur Aini, putra. Putra. Ya. Karena Nur Aini adalah cewek. Putri. Iya. Jadi kalau kita merasa kurang berterima kasih, tambahin dong. Udah tahu kurang, diem aja, tahu diri dong. Balas jasa orang, minimal banyak senyum sama orang yang udah memberikan kebaikan sama kita. Kalau kita bisa tolong apa yang perlu ditolong, bantu apa yang kita bantu, minimal dengan nasihat. Saya rasa dengan sering berkunjung, dengan sering bertelepon dia, SMS sama dia, itu pun sudah tahu terima kasih. Jadi tidak hanya berbentuk materi, karena boleh jadi kita tidak punya materi, itu jadi yang kita bisa balas kepada mereka dengan apapun sesuai kemampuan yang ada. Begitu Pak Nur. Pak Putra. Putri. Putra, ya. Iya, sama-sama. Iya. Bengong, Bu. Nur Aini Putra. Ya, silakan sekarang Ibu dari sebelah sini lagi ada yang mau bertanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Musleh dari Majelis Talim Nurul Islam Purwoyoso Ngalian Semarang. Saya mau tanya masalah zikir ini Ya. keluar dari tema. Ya. Apakah boleh zikir di dalam kubur? Kubur. Ya.
Terima kasih ya. Saya rasa orang dikubur nggak bisa zikir, takut. Orang dikubur udah mati nggak bisa zikir. Iya. Makam mah. Di Di iya. makam. Tadi mah Di dikubur. dalam kubur lagi ya. Dan Saya disalahin. Ayah, wai. Saya disalahin tuh. Iya. Ngono. Kalau dikubur jangan, kalau yang dikubur orang mati, saya yakin kalau dikubur ada zikiran kita yang nengokin ke situ pada kabur. Iya. Tapi kalau kita berzikir di atas kuburan itu boleh-boleh saja. Tapi jangan meminta sama yang dikubur, mendoakan yang dikubur. Ngono. Begitu Bu Sri. Memang pernah zikir di dalam kubur Bu Sri? Kayaknya pengalaman dia. Iya. Saya ditunjuk-tunjuk ya. Oke baik, ya mungkin ada rencana nanti Ibu Sri pulang dari sini mau zikir di dalam kubur ya. Silakan Bu, ono meneh ya, oke. Ono maning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Yuni Ratnawati dari Majelis Taklim Maratus Solekah, Iya. Desa Kewaron, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Oke, gerobok, iya. Ini mau tanya mah, Iya. tapi di luar Tembok. tema, Iya, ya. tembok. Ini pesanan dari temen. Iya, pesanan kayak Yaitu- kue ya. Bagaimana cara untuk menyadarkan seorang suami yang cuek sama istri dan Cuek. anaknya Yang cuek. dalam segala kebutuhan apapun, Oke. biar Cuek. suami itu bisa sadar, Iya, kembali baik, tapi Iya. untuk keluarga tetap utuh. cuek. Oke. Gitu mah, terima kasih. Oke, terima kasih pesanannya sudah Ketika diterima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bertemu dengan seseorang, tidak bisa langsung kita katakan, oh dia orangnya cuek dan sebagainya. Kita lihat kenapa dia cuek. Maaf, boleh jadi tadinya dia melihat bapaknya gitu, Del. Iya. Dia ngikut-ngikut. Boleh jadi ketika dia tiap punya kemauan oleh orang sekelilingnya dicuekin. Karena dia mungkin menyebalkan dan sebagainya. Jadi banyak latar belakang yang menyebabkan seseorang itu menjadi cuek. Mungkin lingkungan keluarga, mungkin lingkungan pekerjaan, mungkin pengalaman dia. Jadi jangan langsung kita ponis dia begini. Lihat dulu backgroundnya, baru bisa diperbaiki. Nah, cari orang yang ketiga yang bisa nasihati suami tadi. Tapi seandainya suami ini dinasehatin pun tidak juga bergeming, tidak berubah, boleh jadi sudah tabiat dia. Terima saja sama istrinya. Emang nasib saya punya suami yang cuek, saya jangan cuek. Makanya saya jadi perempuan harus yang berkualitas. Jangan berharap dari suami yang cuek sekali dibantuin, kita juga bisa kok. Ngono. Mana? Bu. Suami Ibu cuek? Enggak. Kalau cowet tuh tempat Iya. bulan. Cowet. Cowet, ya. Bapak-bapak di sini ada yang cuek sama istrinya? Cuek? Enggak ada. Semuanya perhatian. Iya. Gaji dikasih ke istri semua? Semua lah, amplop-amplopnya dikasih, iya. Uangnya dikantongin. Ya, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dedet. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dedet. Oke, masih bersama mbok-mboknya dari Semarang, karo Purwodadi, dan bapaknya dari Cadas. Bapaknya ndak ada yang cuek semua ya. Dan tema kita di pagi hari ini adalah balas budi. Saya ingin ingatkan bahwa Anda yang ingin bertanya di acara ini, silakan Anda bisa mengirimkan email ke hati@an.tv, atau Anda juga bisa melalui Twitter di @hatikehatiantv. Tidak ada Twitter Mamah Dedeh. Itu bukan Mamah yang punya, bukan Mamah yang pemegang akunnya. Jadi kalau Anda ingin bertanya, langsung saja kirimkan Twitternya ke @hatikehatiantv. Saya akan bacakan yang berikut ini dari Vivin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, bagaimana jika kita menerima balas kebaikan seseorang berupa barang, tapi kita tahu mah, barang itu hasil dari perbuatan maksiat? Lebih baik ditolak. Kalau kita tahu jelas itu dari perbuatan maksiat, aduh terima kasih, saya sudah ada ini, lebih baik berikan ke yang lain saja yang membutuhkan itu. Kalau kita terima tapi kita berikan ke orang lain mah, kita terima dulu gitu. Misalnya uangnya, akhirnya kita sumbangkan ke yang lain. Itu boleh nggak? Kalau kita tahu dari maksiat, dikasih kemanapun tetap aja nggak akan diterima oleh Allah. Karena ibarat nyuci pakai air kencing.
tetap bau pesing. Iya begitu. Oke, baik. Dia tahu perbuatan maksiat, kasih sama orang, artinya kita memanjangkan maksiat. Iya. Oke, Vivin di Bekasi terjawab pertanyaannya. Baik, sekarang saya akan langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini lagi. Siapa yang mau bertanya dari sebelah? Ya, silakan Semarang. Boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Siami dari Majelis Taklim Nurul Islam Purwoyoso Semarang. Mau tanya di luar tema, Ma. Oke, Bu Siami. Ini anak saya umur 8 tahun. Diajak sholat masih malas. Bagaimana caranya untuk Saya tanya, semenjak dini, semenjak usia 2, 3, 4 tahun, sukakah oleh Anda diajak sholat anak Anda? Kadang-kadang. Nah itu dia, kita sebagai orang tua harusnya setiap saat, jangan kadang-kadang ngono. Kalau kadang-kadang itu salah. Di tiap waktu sholat, nih kalau perempuan kita pakaikan mukena. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak mau. Ya, harus kita katakan sebagai manusia harus mau, karena ini perintah Allah. Jadi kata Nabi, kalau sampai 10 tahun belum juga harus dipukul, saking wajibnya sholat. Terima kasih. Ngono, Bu Siami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lahir lagi bulan puasa. Iya, Siami. Malam-malam, ya. Mukanya lurus saja Ibu Siami ini, ya. Baik, ya. Inilah yang disebut dengan wajah yang datar. Datar, ya. Lurus terus kayak jalan tol, ya. Ibu silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati dari Majelis Taklim Mar'atus Solehah Waran Gubuk Purwodadi. Saya mau tanya, Mah. Silakan, Bu Sum. Apakah kalau kita mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita sudah bisa dikatakan balas budi? Di antaranya iya. Baru di antaranya, artinya belum lengkap. Oke. Ya, makasih, Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang Bapak-bapak ya. Monggo, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Royan dari Majelis Al-Muhajirin Cadas Tangerang. Ya, Cadas. Mau bertanya, Mah? Ya. Silakan, Das. Saya ingin membalas budi dari si A. Tapi si A ini mah malah justru riak, sombong atas bantuannya. Itu penjelasannya bagaimana, Mah? Soal dia mau riak, urusan dia sama Allah. Kalau Anda pengen balas budi urusan kita kepada Allah. Jadi jangan mentang-mentang orang itu riak. Ngapain gue terima kasih dia jadi salah. Artinya orang dosa ngikut dosa. Ngono. Terima kasih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap aja harus terima kasih. Dia riak sebodoh teuing, urusan dia sama Allah. Tapi kita tetap harus berterima kasih. Iya, begitu. Oke. Muhammad Royan Cadas. Iya. Ini dia kepala pasukannya kali Del. Iya. Ngomongnya kenceng. Kenceng dan tegap gitu ya, dan paling muda ya. Pak, baik, ini kembali ke tema mengenai balas budi. Kita sudah dikasih kebaikan sama orang. Terus orang itu ngungkit terus sampai kita ngebales gitu, sampai kita membayarnya gitu, Mas. Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang yang beriman, jangan kamu membatalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima. Kata Allah dalam ayat ini, sama seperti Anda menyimpan tanah di atas batu besar yang licin, ketimpa hujan yang besar, masihkah tersisa tanahnya? Tentu tidak. Tentu tidak, habis pahalanya. Kita yang dikasih ikut ngungkit-ngungkit, artinya sama gilanya, ada yang benar, gila semua. Iya, oke. Salah, dosa dua-duanya. Gila kabeh, ya betul ya. Gitu, gila apa? Edan kabeh, ya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Masih bersama ibu-ibu dari Purwodadi, dari Semarang, dan bapak-bapak dari Cadas Tangerang. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai balas budi. Ya, masih ada kesempatan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan ya. Dari sebelah sini dulu, Bu. Sebelah sini dulu. Boleh, Bu? Mau bertanya ya? Silakan. Saya boleh berdiri, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
agak dekat mic-nya, Bu. Nama saya Yayulin dari Gerobokan. Ibu Yayu ngomongnya kencengan. Oke. Nama saya Yayulin Oke, Ibu Yayu. dari Majelis Atus Solehah Gerobokan. Bro tadi. Dia aja lupa namanya. Iya. Silakan, Ibu. Mau tanya, Ma? Ya. Saya sebagai umat Islam ada apa ya? Ada usulan atau titipan pertanyaan bahwa begini, suatu keluarga ada yang salah satu sulit untuk mengerjakan sholat, itu bagaimana caranya Mah untuk membujuk atau supaya bisa sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu silakan lihat surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, keluargamu daripada api neraka. Artinya wajib sebagai keluarga menyadarkan dia. Bagaimana caranya mengajak, ngasih contoh, mendoakan. Dan harus bersabar. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu sholat dan sabar. Kenapa? Ngajak sholat mah susah ngono. Beda sama ngajak jalan-jalan. Makanya kata Allah terus menerus ajak, ribut-ribut. Yang penting tetap kita punya kewajiban ngajak dia. Karena kewajiban. Ya. Iya. Baik, yang berikutnya Bu, yang ingin bertanya silakan. Ya, ini yang sudah berdiri di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Nuryati dari Masjid Taklim Nurul Islam Purwoyoso, Semarang. Oke. Mau tanya Ma, lain tema ya Ma ya. Oke. Ada seorang gadis Ma, itu hamil. Itu langsung dinikahi sama pacarnya tadi. Nah itu udah melahirkan. Itu apa nikah lagi apa enggak Ma? Kalau nikahnya rukun nikah yang 5 sudah ada, tidak perlu nikah lagi. Tapi anaknya hilang 2, nggak ada warisan, nggak ada perwalian, bukan bin bapaknya tapi binti ibunya. Makasih Ma. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Bapak ada? Nah ini Bapak dulu. Iya. Maaf ya Bu, habis ini Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isra'i dari Masjid Taklim Al-Muhajirin Duta Asri Cadas. Ya. Begini Mak, yang saya mau tanya, saya masih punya orang tua. Kalau saya baca Al-Quran itu saya hadiahkan kepada orang tua saya, apakah itu boleh apa enggak itu Mak? Kita kalau orang yang masih hidup nggak bisa dihadiahkan. Tapi doakan, ya Allah biar dapat hidayah, biar dapat kesehatan, biar dapat umur panjang, rezeki banyak dan sebagainya. Jadi bukan hadiah buat dia, tidak bisa. Kecuali kalau orang sudah meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, apakah itu juga termasuk salah satu balas budi kita kepada orang tua dengan termasuk doanya? Doa itu termasuk balas budi kita pada orang tua. Kita doakan mereka biar sehat, biar panjang umur, biar dapat ridho daripada Allah, biar husnul khatimah, itu doa. Dan itu balas budi kita. Begitu Pak Israel. Iya. Saya ngeri langsung pas ini Israel ya, takut dicabut. Iya, nama malaikat. Iya. Silakan Bu yang sudah berdiri tadi, hati-hati jatuh ya. Untung nggak Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Kiki, saya dari Majelis Taklim Mar'atus Solehah Cempaka Sari, Desa Kuaron, Kecamatan Gubuk, Purwodadi. Oke, panjang amat alamat. Iya. Mah, saya mau tanya, jika kita mau berbuat baik kepada seseorang atau orang lain hanya untuk dibalas atau diingat budinya, boleh nggak Mah kayak gitu? Salah, artinya kesetanan tadi saya katakan. Nabi mengatakan ingat-ingat kebaikan orang kepada saya, lupakan kebaikan saya kepada orang. Ingat-ingat pemberian orang kepada saya, lupakan pemberian saya kepada orang. Kalau kita ngasih sama orang pengen diingat-ingat, artinya kita sadar nggak sadar, mengaku nggak mengaku sudah kerasukan setan. Ngono. Tapi kalau masih di apa Mah? Diungkit-ungkit terus gimana Mah? Artinya sama, kemasukan setan. Pemberian kok diungkit-ungkit kagak ikhlas amat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ngono. Ngono. Oke, makasih Mas. Nggih, monggo lenggah. Waalaikumsalam. Ya. Tapi memang walaupun dia memberikan kebaikan gitu ya, kita dengar dia selalu ngungkit-ngungkit, akhirnya kita sebel mah. Memang sih dulu pernah memberikan kebaikan, tapi lo ungkit-ungkit terus. Gimana kalau kita kasih emang taunya? berupa materi, balikin aja. Nih gue kembaliin. Begitu. Ya.
Ngono, Bu. Sekarang kita baru tahu ngono doang. Iya. Belum tahu ngene, ya. Kalau ngene deket. Iya. Kalau sono ngono. Iya. Saya tahu kalau duduk itu sumirang. Ya? Lenggah. Suminang ya. Baik, Bu, silakan yang berikutnya yang merah ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yulaiha dari Majelis Taklim Nurul Islam Semarang, Mah. Ya. Mau tanya di luar tema ya, Mah ya. Silakan Bu Yulaiha. Saya kan gini, Mah, puasa sunnah, puasa sunnah sama sholat tahajud itu dulu kan mana, Mah? Karena kan saya harus minum obat. Karena kalau paginya agak kesiangan 3:30 tidaknya ada sholat tahajud. Mana yang didulukan, Mah? Namanya sholat tahajud sampai dur subuh masih boleh sholat tahajud. Sebelum dur subuh masih minum obat. Berapa lo minum obat? Gelak. Enggak, soalnya kalau apa urusannya sama tahajud? Makan nasi itu loh, kan tidak nyandak gitu waktunya gitu loh. Jadi didulukan mana puasanya? Sahurnya. Sahur kali. Sahurnya, ya. Puasa mah siang ya. Sahurnya ya. Sahurnya, ya. Anda kalau niat mau puasa, pasang beker yang kenceng, jam 3 bunyi. Kering, langsung tahajud, langsung Anda makan sahur, langsung minum obat. Kembali kepada kita. Berarti sama-sama didulukan gitu, Mah? Bukan sama-sama didulukan. Yang penting jangan sampai mentok subuh. Ngono. Ya, berarti. Iya, Bu, iya. Iya. Mau minum obat dulu boleh, mau sahur dulu boleh. Ngono. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mukanya Ibu masih bingung, mana yang harus didahulukan? Iya. Jadi yang penting dua-duanya dikerjakan sebelum waktu subuh datang. Iya. Ngono. Ngono, Bu. Oke. Iya, sama-sama. Baik, sekarang kita akan dengarkan Mama memberikan kesimpulan, Mas. Silakan singkat saja, Mas. Pemirsa, yang namanya berterima kasih kepada orang lain merupakan perintah Allah kepada kita. Malam yaskurun nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, artinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, setiap ada orang memberikan kebaikan kepada kita, walaupun hanya senyum sekalipun, maka hendaknya kita membalas kebaikan mereka dan Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Jangan sombong. Biarin, itu mah karena memang kehendak Allah, itu salah. Tapi tetap kepada siapapun harus berterima kasih, karena namanya hutang budi, hutang harus dibayar. Ngono. Iya, baik. Terima kasih Ibu-ibu Purwodadi karo Semarang, Purwoyoso ya sudah hadir di sini. Bapak-bapak dari Cadas juga terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Nanti pulang ke rumah semuanya selamat, tidak kurang suatu apapun. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.